Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar IPA bersama Ibu Pratiwi. Kita akan masuk, materi kita adalah hukum Coulomb, medan listrik, dan potensial listrik. KD kita yaitu 3.4, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang gejala listrik statis, mulai dari muatan listrik hingga elektroskop. Mari kita mulai. Hari ini sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca doa menurut agama keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indikator apa yang akan dicapai pada hari ini adalah kalian nanti dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya Coulomb dari dua muatan listrik. Kemudian yang kedua, menghitung besarnya gaya Coulomb dua muatan listrik. Dan yang ketiga adalah menganalisis interaksi dua benda bermuatan karena pengaruh jarak. Dan yang berikutnya adalah menganalisis potensial dua benda bermuatan. Yang terakhir adalah menghitung besar medan listrik atau kuat medan listrik. Jadi semuanya ada 5 ya. Langsung kita lihat dulu tayangan berikut ini, yaitu tentang percobaan yang dilakukan oleh Augustin Coulomb. Ya. Apa yang dilakukan oleh dia? Sebelumnya kita lihat ini adalah percobaannya. Air dimasukkan ke dalam wadah yang dibolongan bawahnya sehingga ada alirannya. Lalu dia menggosokkan plastik ke rambutnya, kemudian didekatkan, air akan mendekati ke arah plastik. Nah, lihat. Air mendekati ke arah plastik. Semakin dia mendekat, besarnya gaya semakin besar. Ya. Ini adalah lilin. Kita lihat. Pada waktu lilin didekatkan, tidak ada pengaruh. Tetapi, semakin ada lilin, maka gaya semakin besar. Semakin jarak mendekat, semakin besar. Ya, lihat. Pipa paralon yang didekatkan ke air semakin besar. Ditambahkan dengan gaya tolak-menolak dengan lilin. Ditambahkan air. Sekarang kita lihat. Sisir juga mendekati. Ini adalah balon mendekati. Sama pulpen juga. Jadi pada jarak tertentu, gerakannya belum kelihatan, tetapi begitu didekatkan, dia akan mendekati. Semakin lama digosok di rambut, ternyata hasil muatannya menjadi lebih besar. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Hasil percobaan ini dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah, kalau kita lihat tadi, semakin besar jarak itu artinya antara air dengan pipa paralon yang tadi sudah digosokkan ke rambut. Kalau jaraknya makin jauh atau makin besar, maka gayanya akan makin kecil. Tapi begitu kita dekatkan, semakin dekat semakin besar gayanya, yaitu membeloknya ya, gaya tarik-menarik antara air dengan pipa paralon itu. Kemudian yang kedua, semakin besar muatan. Nah, semakin besar muatan ini diketahui dari lamanya dia menggosokkan ke rambut. Nah, semakin besar, semakin lama menggosok, maka muatannya pipa paralon itu semakin besar. Nah, semakin besar gaya listriknya juga. Kita lihat tadi, membeloknya air ke pipa paralon semakin membelok, apalagi ditambah dengan gaya tolak-menolak dari lilin, ya, dari lilin. Demikianlah hasil percobaan yang menyatakan kepada hukum Coulomb nantinya.
Apa itu hukum Coulomb? Atau yang dikatakan dengan rumus gaya Coulomb. Coulomb mengatakan bahwa ada suatu gaya tarik-menarik antara atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan. Jika muatannya sejenis, maka dia akan melakukan gaya tarik-menarik. Tetapi jika kedua muatan itu berbeda jenis, maka dia akan melakukan, jika dia sejenis, dia akan tolak-menolak, tetapi jika dia berbeda jenis, dia akan tarik-menarik. Nah, rumusan yang diperoleh ternyata antara gaya Coulomb atau gaya elektrostatis atau gaya listrik statis ini atau gaya Coulomb itu adalah berbanding lurus dengan muatan-muatannya, muatan benda pertama ataupun muatan benda kedua. Tetapi dia akan berbanding terbalik dengan jarak yang dikuadratkan. Jarak mana? Jarak antara muatan 1 dengan muatan 2. Gaya kita kasih satuannya adalah Newton, sedangkan K adalah tetapan Coulomb atau konstanta, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Sedangkan Q1 atau muatan 1, Q2 muatan 2, yaitu muatan listriknya, satuannya adalah Coulomb. Nah, R adalah jarak kedua muatan dengan satuannya meter. Jika kita jaraknya menggunakan sentimeter, maka untuk penyelesaian soalnya nanti harus dirubah dulu menjadi meter. Ya. Kita lanjutkan. Untuk soal saja langsung, perhatikan kemari. Ada dua benda masing-masing bermuatan listrik sebesar 6 plus 6 artinya muatan positif. Plus 6 artinya muatan positif 6 kali 10 pangkat min 9 Coulomb dan 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Keduanya dipisahkan pada jarak 4 cm. Jika nilai konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb kuadrat, berapakah gaya tolak-menolak? Kenapa tolak-menolak? Karena dua-duanya adalah positif antara kedua muatan tersebut. Nah, diketahui tadi muatan 1 6 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Ini adalah muatan 2 ya, Q2. Muatan 2 adalah 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Sedangkan jarak ada R sama dengan 4 cm, kita rubah dulu menjadi meter, yaitu 4/100 atau 0,04 meter. Maka besarnya gaya Coulomb atau gaya elektrostatis adalah atau gaya tolak-menolak K Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb kuadrat dikali 6 kali 10 pangkat 9 min 9 Coulomb kali 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb dibagi 0,04 meter pangkat 2 ya dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 27 kali 10 pangkat min 5 Newton ya Newton. Jadi gaya tolak-menolak antara kedua benda sama dengan 27 kali 10 pangkat min 5 Newton. Ya. Atau 0,00027 Newton. Ini adalah contoh soalnya. Sekarang Ibu coba kita bersama-sama membahas. Ada dua muatan masing-masing sebesar 6 kali 10 pangkat min 6. Ya. Kemudian dipisahkan jarak 3 mm. Gaya interaksi yang timbul sebesar, nah dia tanya gaya interaksi atau gaya Coulomb atau gaya elektrostatis. Nah, sekarang kita coba mengerjakannya sebagai berikut. Diketahui apa yang diketahui muatan, yaitu masing-masing Q1 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, Q2-nya berapa? Sama ya, kan dia bilang masing-masing 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Ya. Kemudian K atau konstanta atau ketetapannya 9 kali 10 pangkat min 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb kuadrat ya. Kemudian selanjutnya jarak atau R adalah 3 mm
meter. 3 mm ini kalau dijadikan ke meter menjadi 10 pangkat berapa? Jadi kita tulis nih. 3 kali 10 pangkat min milimeter, sentimeter, desimeter, meter. 2, 3, 1, 2, 3. 10 pangkat min 3 ya. Nah, setelah itu ditanya, apa yang ditanya di sini? Yaitu F atau gaya interaksi. Satuannya apa tadi F? Newton ya. Nah, kita selesaikan soalnya. Mulai kita hitung. Penyelesaian. Kita mulai yang pertama menggunakan rumusnya Pak. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R pangkat 2. Nah, K-nya berapa tadi? 9 kali 10 pangkat 9 min 9. Ini bukan min ya, plus ya. Ini plus. Kita hapus dulu sebentar. Dihapus dulu sebentar biar bagus. Ini bukan min ya, tapi dihapus. Kita panggil lagi pulpennya sebentar. Nah, Newton meter pangkat 2 per Coulomb kuadrat kali 6 10 pangkat min 6 C atau Coulomb kali 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dibagi R-nya berapa tadi? 3 kali 10 pangkat min 3 dikuadratin. Ini dikuadratin agak panjang dikit. Nah, kita ulang tulisnya ya. Atau kita buang dulu boleh. Nih, C pangkat 2 kan sama dengan C kali C kan C pangkat 2. Berarti C pangkat 2 dibagi C pangkat 2 sama dengan 1. Ini meter. Meter pangkat 2 dikuadratkan, ini habis ya. Maka satuannya tinggal Newton. Sekarang kita lihat 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat min 6 kali 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi. Nah, ini kalau dikuadratin menjadi 9. 10 pangkat min 3 kali 2 jadi 10 pangkat min 6. Nah, ini coret nih. Habis. 9 juga dicoret. Habis. Maka sama dengan berapa nih? 6 kali 6 berapa? 36. Kali 10 pangkat 9 dikurang ini 10 pangkat 3 Newton. Atau ini boleh kita tulis karena kan di dalam bilangan baku harus 3,6 kali 10-nya naik 10 pangkat 4 Newton. Maka jawabannya adalah D. Ya. Ini cara menyelesaikan soal
gaya Coulomb atau gaya elektrostatis ya. Selanjutnya yang kedua. Nah, yang kedua ada nih soal. Perhatikan gambar muatan listrik berikut. Ada muatan A, muatan B, di mana muatan A 4 mikrokulom, jaraknya 8 mm. Gaya Coulomb yang dialami muatan dari titik A adalah 13 Newton, jadi gayanya 13 Newton. Jika muatan digeser mendekati titik A sejauh 4 mm, berarti jaraknya kita tukar. Jaraknya tadinya 8 mendekati 4 meter, berarti dikurangi, tinggal berapa? 4 meter. Nah, gaya Coulomb yang dialami muatan Q adalah, nah di sini apakah muatannya dirubah? Dalam hal ini muatan tidak dirubah. Jadi kita tidak usah memikirkan besarnya muatan, walaupun di sana ditulis muatan 1 adalah 4 mikrokulom. Yang kita perlu perhatikan adalah berapakah gaya Coulomb yang dialami oleh Q setelah jaraknya dirubah menjadi mendekati titik A 4 mm. Ya. Nah, sekarang kita hapus dulu nih, biar Ibu bisa lanjut. Sudah selesai, kita lihat berikutnya. Tulis lagi untuk menyelesaikan soal yang berikutnya ya. Nah, di sini diketahui, kita mulai lagi dari pertama. Apa yang diketahui? Nah, coba lihat. Gaya pertama, F1. F1-nya 13 Newton. Kemudian Q1, 4 mikrokulom. Kemudian R1 adalah 4 mm. Atau perlu kita rubah? Nggak usah dirubah. Nah, 8 mm jarak mula-mula R1, sorry ini. 8 mm ya. R2-nya menjadi 4 mm. Nah, kemudian yang ditanya F2 setelah jaraknya menjadi 4 mm. Satuannya adalah Newton. Maka di sini untuk menyelesaikannya kita pakai perbandingan, yaitu perbandingan F1 dibanding F2. Ini adalah berbanding terbalik dengan jarak. Maka R2 dikuadratkan per R1 dikuadratkan. Karena antara gaya dengan jarak berbanding terbalik. F1-nya tadi sudah tahu, 13 Newton. Per F2 yang belum mau kita cari. Kemudian R2-nya 4 kuadrat per R1-nya berapa? 8 kuadrat. Nah, kita lanjutkan di samping sini ya. Nah, 13 Newton sama dengan F2, ini adalah 16 per 64. Maka F2, kita kali silang ya, ini kali silang, ini kali silang. 16 F2 sama dengan 64 kali 13 Newton. Maka F2 sama dengan 64 kali 13 Newton dibagi 16. 16 kali berapa? Supaya 64. 64 bagi 16 bisa nggak? 4 ya. Jadi ini kita coret 1, berarti ini tinggal
4. 4 kali 13 berapa? 4 kali 13 berapa? 52 Newton. Nah, berarti pilihan kita jawabnya apa nih? A, ya. 52 Newton. Nah, kenapa kok jadi kalau jarak semakin dekat berarti gayanya menjadi semakin besar. Tapi kalau jaraknya jauh malah bukan menempel ya. Nah, jaraknya makin kecil. Karena jaraknya didekatkan sejauh 4 mm, maka gayanya juga bertambah besar. Dari 13 Newton, tadi kan awalnya awalnya 13 Newton, tapi setelah kita rubah jaraknya menjadi 52 Newton. Nah, demikianlah cara menyelesaikan soal gaya Coulomb atau gaya elektrostatis ya. Sekarang kita coba hapus dulu kalau sudah dicatat di bukunya. Ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Medan listrik. Ini materi kita yang baru, yaitu rumus kuat medan listrik. Apa sih medan listrik itu? Adalah area yang berada di sekitar benda yang bermuatan. Jadi daerah di sekitar benda bermuatan kita namakan medan listrik. Nah, bagaimana cara menghitung besarnya kuat medan sehingga dia bisa menarik atau menolak? Nah, di sini E menyatakan adalah kuat medan, sedangkan F adalah gaya Coulomb, dan Q adalah muatan listriknya. Atau bisa juga diperoleh dari kuat medan, dari konstanta dikali muatan dibagi jarak kedua muatan yang dikuadratkan. Nah, ini adalah medan listrik. Nah, Ibu sudah katakan bahwa medan listrik itu adalah daerah yang berada di sekitar muatan. Jika muatannya positif, dia akan memiliki garis-garis medan listrik yang keluar, ya, tanda panah. Jadi keluar dari muatan itu. Tetapi sebaliknya, jika dia bermuatan negatif, maka arah gaya medan listriknya tuh masuk ke muatan. Sehingga jika benda positif atau bermuatan positif ketemu dengan benda bermuatan negatif, arah garis gaya medan listriknya ke arah negatif. Demikian. Nah, sekarang kamu perhatikan di sini nih. Ada dua benda bermuatan, yang satu muatannya 6 positif, yang satu positif dengan jarak R. Kemudian muatan ini. Seberapa besar benda yang Q2 ini tertarik atau tertolak oleh muatan Q? Nah, besarnya adalah sebesar E, ya, sebesar E. Sekarang kita langsung ambil contoh. Nah, ini contoh soalnya. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per Coulomb. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Jadi yang ditanya adalah besar muatan B. Nah, medan listriknya tadi sudah diketahui duluan, 80 Newton per Coulomb. Ya, ini kuat medannya. Jarak kedua muatan adalah 3 cm, kita ubah dulu menjadi 0,03 meter. Ditanya besarnya muatan B. Ya, kita menggunakan rumus yang kedua, E sama dengan K kali Q per R kuadrat. 80 tadi E-nya, kemudian untuk konstanta 9 kali 10 pangkat 9, lalu Q-nya yang kita cari, dibagi jaraknya 3 kali 10 pangkat min 2 atau 0,03 kan tadi, dikuadratkan. Maka akan kita peroleh 8 kali 10 pangkat min 12 Coulomb. Itulah besarnya muatan di benda B. Nah, sekarang kita ada contoh soal nih. Hitunglah besar dan arah medan listrik pada titik P terletak 30 cm di sebelah kanan muatan. Titik Q min 3 kali 10 min 6C. Kalau min 6 berarti arah medannya masuk atau keluar? Min. Muatannya min. Berarti masuk ke
muat ke benda ya, bukan mengarah keluar. Ini arahnya. Arahnya sudah bisa kita jawab. Nah, sekarang kita disuruh menghitung, hitunglah besarnya medan listrik ya. Kita menggunakan, cari dulu diketahuinya ya. Diketahui. Ya, apa yang diketahui coba? 30 cm itu apa? R. R-nya 30 cm, kita jadikan ke meter, berarti bagi 100, 0,3 meter. Atau boleh kita tulis 3 kali 10 pangkat min 1. Kemudian, Q-nya berapa? Min 3 kali 10 pangkat min 6 kulom ya. Nah, lalu K, konstanta. Masih ingat tadi? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kulom kuadrat. Nah, lalu yang ditanya, apa yang tadi yang ditanya? Kuat medan ya, atau E. E satuannya apa? Newton per kulom ya. Kemudian arahnya medan. Arah medan kita udah tahu tadi jawabannya gimana? Kalau dia minus berarti masuk ke muatan ya, menuju ke arah muatan. Benda. Sekarang penyelesaian. Ya, kita mulai. Rumusnya tadi masih ingat? E sama dengan K kali Q per R pangkat 2. K-nya tadi berapa? 3 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kulom kuadrat. Kali Q-nya min 3 kali 10 pangkat min 6 kulom. Dibagi 3 kali 10 pangkat min 1 meter ya. Sekarang ini kan dikuadratkan nih. Nah, dikuadratkan. Maka 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kulom kuadrat kali min 3 kali 10 pangkat min 6 kulom dibagi, kalau 3 pangkat 2, 9, 10 pangkat min 2 meter pangkat 2. Nah, sekarang satuannya kita buang-buangin dulu. Meter pangkat 2 dibagi meter pangkat 2 sama dengan 1. C, nah kuadratnya hilang, per C ya. Jadi satuannya sama dengan Newton per kulom ya. Sekarang 9 ini bisa kita buang. 9 bagi 9 sama dengan 1. 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 2. Ini kalau kita naikkan ke atas menjadi positif ya. 6 dikurang 2 berapa? Min 4. 9 dikurang min 4 berapa? 5 ya. Jadi 10 pangkat 5. Yang belum dihitung adalah 3. Jadi 3 kali 10 pangkat min 5 Newton padat. Jadi E-nya atau kuat medannya 3 kali 10 pangkat 5 Newton per kulom. Arahnya menuju ke muatan. Nah, inilah cara menyelesaikan soal jika kita mencari kuat medan. Nah, sekarang yang kedua, hitunglah kuat medan listrik di titik P yang berjarak 20 cm. Berarti kita tulis dulu di sini, diketahui. Apa yang diketahui di sini? Iya, R sama dengan 20 cm. Kita jadikan berapa? Dibagi 100, jadi 0,2 meter ya. Oke, selanjutnya ada Q. Q-nya berapa?
5 kali 10 pangkat min 9 kulom. Lalu K, berapa K-nya? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kulom kuadrat. Nah, sekarang yang ditanya adalah E. Satuannya tadi apa E? Newton per meter. Sekarang kita penyelesaiannya. Iya. Jadi gimana? Masih ingat? E sama dengan K kali Q per R pangkat 2. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kita nggak usah tulis satuannya karena sudah ngerti semua ya. Q-nya berapa tadi? 5 kali 10 pangkat min 9 dibagi R-nya adalah 0,2. Atau 2 kali 10 pangkat min 1. Dikuadratkan 2 kali 2, 4. 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2. Maka kita lihat di sini, ini dapat dicoret nih, habis. Nah, 9 kali 5 bagi 4. Ini kalau naik ke atas menjadi 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 sama dengan 100. 100 dibagi 10 dibagi 4 25. 25 kali 5 125. 125 dikali 9 berapa tuh? 125 kali 9. Bentar ya. 125. Ya, 1125 ya. Jadi jawabannya 1125 Newton per Coulomb. Nah, inilah adalah apa namanya? Iya, kuat medan pada titik P ya. Demikianlah cara menghitung kuat medan listrik ya. Selanjutnya sebentar, Ibu hapus dulu ya. Kita lanjutkan potensial listrik. Potensial listrik dan beda potensial ya. Potensial itu adalah didefinisikan sebagai energi potensial yang mampu memindahkan muatan ya, memindahkan benda bermuatan. Muatan suatu benda bisa dipindahkan oleh energi potensial ya. Di sini dikatakan energi potensial memiliki muatan listrik uji plus 1 Coulomb. Jadi kalau yang namanya potensial itu selalu yang dikatakan bermuatan positif. Semakin besar muatan positifnya, maka potensialnya semakin besar pula. Tetapi kalau muatannya negatif, otomatis potensialnya rendah. Semakin negatif atau besar negatifnya, maka potensial itu semakin kecil. Nah, bila muatan listrik uji Q ditempatkan pada suatu titik dan memiliki energi potensial sebesar EP, maka potensial listrik dapat dihitung sebagai berikut. Jadi potensial listrik di sini diberi lambang V. EP di sini bisa pakai W, bisa. Ya, bisa pakai W untuk energi. Lalu Q adalah muatan ya. Kalau di buku kalian mungkin pakai W. Boleh energi potensial. Satuannya Joule, energi ya. Kemudian Q adalah muatan dan V sendiri adalah potensial listrik ya. Beda potensial listrik. Nah, tadi Ibu sudah memberikan clue. Suatu benda itu jika memiliki potensial listrik yang besar, jika dia bermuatan positif. Semakin banyak positifnya, maka benda itu semakin potensial tinggi. Nah, antara A dan B, mana yang berpotensial tinggi? Coba. Yang A ini mana? Iya, yang A ini yang berpotensial tinggi adalah ya. Jadi huruf A. Karena apa?
ada sedangkan di sini negatif ya. Sedangkan ini sama-sama memiliki muatan positif. Siapa yang lebih banyak? Di titik B atau di benda B. Karena positifnya ada 4. Sedangkan C, mana yang lebih potensial? Tentu yang memiliki minusnya yang lebih sedikit ya. Sedangkan ini, mereka ternyata sama potensialnya. Kalau ini beda potensialnya, ini beda potensialnya, ini beda potensialnya ya. Yang ada beda potensial inilah yang nanti kemungkinan akan terjadi arus ya. Akan terjadinya arus listrik nantinya. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini ada soal latihan beda potensial listrik. Beda potensial listrik antara dua titik kawat penghantar sebesar 9 volt. Berapakah energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 30 kulom? Nah, sekarang kita lihat di sini. Seperti biasa, kita mulai dengan diketahui ya. Ya. Kita mulai, apa yang diketahui? V ya, atau beda potensial 9 volt. Dengan adanya beda potensial, kemungkinan RG akan memindahkan muatan. Lalu Q-nya berapa? 30 kulom. Yang ditanya apa? Iya, EP boleh. Atau boleh juga pakai W. Ya, satuannya apa? Joule. Ya. Sekarang kita jawab penyelesaian. Ya. Tadi gimana rumusnya? V sama dengan EP per Q. Atau Q ke sana boleh. Kalau yang ditanya EP, maka EP sama dengan ini pindah ke sini. Ya. V dikali Q. Ya. V-nya adalah 9 volt. Q-nya berapa? 30 kulom. Tidak ada yang dirubah besarannya. Berarti 9 kali 30, 270 Joule. Itulah besar energi yang digunakan untuk memindahkan muatan. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Ibu mohon kalian dapat memahaminya dan mengerti pembelajaran hari ini. Walaupun penuh dengan perhitungan-perhitungan, harapan Ibu semuanya menjadi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan buat kalian. Akhir kata Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.